Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Helmi S. Pam Apoteker selaku dosen pengampu mata kuliah Biofarmasetika 4 serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A1 S1 Farmasi 2023. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan resum artikel ilmiah yang berjudul Bioequivalence Study of Salbutamol 400 mg tablet in healthy Indonesian volunteers by liquid chromatography tandem with mass spectrometry. Berikut untuk tampilan jurnal yang kami resum. Selanjutnya, untuk anggota kelompok kami sendiri terdiri dari Sarah Safitri Rahmani Azizillah, Aulia Nadia Jayusman, Ipon Porlian, Ardita Putri Maharani, Gita Sabira, Medina Fitri Sarafova, Sasi Salwa Adila, dan Ainur Rohimah. Baik, jadi latar belakang dari penelitian ini yaitu salbutamol adalah agonis beta-2 adrenoseptor yang merelaksasi otot polos bronkus melalui peningkatan CMP yang digunakan untuk mengatasi bronkopasme pada asma, bronkitis kronis, dan juga emfisema dengan efek sampingnya seperti tremor dan takikardia. Untuk memastikan kesetaraan efektivitas antara salbutamol generik dari PT Kimia Farma Tbk dan juga Ventolin sebagai obat referensi, maka dilakukan studi bioequivalensi dengan desain acak, terbuka, dosis tunggal, two-way crossover dalam kondisi puasa dan washout selama 7 hari yang menggunakan LCM-SMS untuk menilai AUC, Cmax, Tmax, dan T setengah. Penelitian ini juga penting untuk menjamin kesetaraan farmakokinetik, mendukung ketersediaan obat yang terjangkau dan bermutu, serta memenuhi standar BPOM dan regulasi internasional bioequivalensi. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan desain studi randomized single dose, open label, dan two-way crossover dengan dua perlakuan yaitu tes dan reference, dua periode, dan dua urutan. Kemudian dilakukan dalam kondisi puasa dengan masa washout yaitu 7 hari antar periodenya. Total peserta yang digunakan yaitu 24 relawan sehat yang terdiri dari 12 laki-laki dan 12 perempuan. Kemudian ada kriteria inklusi, jadi ada beberapa syarat untuk relawan yang dapat mengikuti penelitian ini, yaitu yang pertama bersedia, sehat, usianya 18-55 tahun, indeks massa tubuhnya 18-25 kg per meter persegi, dan tanda vitalnya dalam batas normal, yaitu yang pertama tekanan darah sistoliknya 110-129 mmHg, diastoliknya 70-84. Untuk nadinya itu 60-90 denyut per menit, dan saturasi oksigennya 95-100%, untuk laju napasnya 12-20 kali per menit, dan tidak hamil. Kemudian ada kriteria eksklusi yaitu persyaratan yang tidak boleh diikuti sama beberapa relawan. Jadi kalau misalnya relawannya itu memiliki kriteria seperti ini, itu tidak boleh mengikuti penelitian ini. Jadi yang pertama itu tidak boleh merokok, pasien yang hamil, maksudnya peserta yang hamil atau menyusui, memiliki riwayat penyakit ginjal, hati, alergi terhadap salbutamol atau penyakit kronis yang signifikan, abnormalitas hematologi atau EKG, penyalahgunaan obat atau alkohol dalam 12 bulan terakhir, serologi positif yaitu HBsAg, anti-HCV, dan anti-HIV, hasil antigen COVID-19-nya positif, riwayat kondisi yang mempengaruhi farmakokinetik obat, dan mengonsumsi obat atau suplemen kurang dari 7 hari sebelum studi, dan mengikuti uji klinik lain dalam waktu kurang dari 3 bulan. Kemudian donor darah atau kehilangan darah sebesar lebih dari 300 ml dalam 3 bulan. Kemudian, sebelum peserta masuk ke periode penelitian, akan dilakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan dalam waktu 7 hari sebelum periode penelitian dimulai. Jadi tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa seluruh subjek itu benar-benar dalam kondisi sehat dan memenuhi kriteria inklusi. Nah, pemeriksaan yang dilakukan itu meliputi yang pertama ada anamnesis dan pemeriksaan fisik lengkap.
gunanya untuk mengetahui kondisi umum dan riwayat kesehatan peserta. Kemudian ada pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, saturasi oksigen, dan laju pernafasan. Kemudian pemeriksaan EKG untuk memastikan fungsi jantung dari subjek itu normal. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium darah dan urin untuk melihat fungsi organ, hati, dan ginjalnya. Kemudian ada pemeriksaan imunologi termasuk HBsAg, HCV, HIV, serta rapid antigen COVID-19 sesuai protokol pada saat pandemi. Jadi karena jurnal ini itu dilakukan saat pandemi, jadi sesuai dengan protokol saat itu. Kemudian dilakukan juga pengambilan darah sekitar 10 mili sebagai sampel pemeriksaan. Nah, seluruh pemeriksaan ini itu penting untuk memastikan bahwa peserta itu aman mengikuti penelitian obat dan tidak memiliki kondisi medis yang dapat memengaruhi hasil studi nantinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Medina, yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, selanjutnya metodologi penelitiannya adalah administrasi obat. Di sini digunakan obat salbutamol dengan dosis 4 miligram, sedangkan obat pembandingnya itu adalah Ventolin dengan dosis 2 kali 2 miligram. Di sini terdapat 2 periode selama 24 jam. Peserta wajib hadir selama 1 hari sebelum dilakukannya karantina dan wajib berpuasa selama 8 jam sebelum dilakukan pemberian obat. Nah, peserta juga, eee, perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter selama 1 jam sebelum mengonsumsi obat. Pemeriksaannya meliputi tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, laju pernapasan, dan saturasi oksigen. Sedangkan untuk peserta perempuan dilakukan tes pemeriksaan tambahan seperti tes kehamilan. Kemudian mulai pukul 7 pagi pada hari pertama pengambilan sampel, peserta diberikan obat uji atau obat pembanding dengan dosis 240 mili air dalam posisi duduk. Kemudian peserta diminta untuk mempertahankan posisi tegak, baik berdiri atau duduk selama 1 jam selama pemberian obat. Setelah 2 jam, air diberikan, makanan tidak diperbolehkan hingga 4 jam setelah pemberian obat. Nah, makanan akan diberikan kembali selama 4 jam untuk makan siang, la lap 8 jam untuk cemilan, dan 12 jam untuk makan malam setelah pemberian obat. Nah, peserta tetap dalam posisi duduk hingga 4 jam, setelah pemberian obat dan tidak boleh keluar dari fasilitas klinik. Setelah dilakukannya administrasi obat, maka dilakukan pengambilan sampel darah. Di sini analisis salbutamol dalam plasma menggunakan metode tervalidasi penuh dengan LLOQ 0,2 nanogram per mili. Dalam pengambilan sampel salbutamol, sampel darah diambil selama 24 jam, sampel darah per dosis diambil pada pukul setengah 7 pagi dalam waktu 30 menit sebelum pemberian obat, dan 5 mili darah dikumpulkan melalui venifungsi menggunakan jarum suntik pada titik waktu 0 jam, menit ke-20, menit ke-40, 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam setengah, 3 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam, 16 jam, dan 24 jam setelah pemberian obat. Setiap penyimpangan yang melebihi waktu yang telah ditentukan, maka akan dicatat pada formulir laporan kasus sebagai penyimpangan protokol. Sampel darah dikumpulkan menggunakan spuit dan dipindahkan ke tabung darah atau CPDA. Plasma disentrifugasi pada 3000 rpm selama 10 menit dan segera dipindahkan ke tabung mikro yang bersih. Pemisahan sel plasma dilakukan di ruang persiapan pada suhu ruangan, kemudian plasma disimpan dalam freezer pada suhu maksimum -20 derajat hingga analisis salbutamol dilakukan. Total darah yang dikumpulkan dalam setiap dari peserta adalah 155 mili, sudah termasuk 15 mili termasuk untuk pemeriksaan di kesehatan awal. Kemudian metodologi penelitian yang terakhir ada validasi metode bioanalitik. Di sini terdapat 7 validasi. Yang pertama ada selektivitas, yang kedua carry over, yang ketiga ada kurva kalibrasi dan LLOQ, yang keempat ada akurasi dan presisi QC rendah, sedang hingga tinggi, yang kelima ada matrix efek, yang keenam ada disolusi integrity,
Yang ketujuh ada stabilitas meliputi freeze thaw, short term, long term, post preparatif ya atau stabilitas larutan stok dan internal standar. Baik, selanjutnya pada hasil penelitian, penelitian ini melibatkan 24 subjek sehat yang terdiri dari 12 laki-laki dan 12 perempuan tanpa adanya subjek yang drop out dengan rentang usia peserta yaitu 19 sampai 53 tahun, berat badannya 41 sampai 66 kg, tinggi badannya 147 sampai 173 cm dan BMI-nya 18,22 sampai 25 sehingga seluruhnya sesuai dengan kriteria inklusi. Selama pelaksanaan studi, beberapa subjek itu melaporkan palpitasi yang ringan setelah pemberian obat uji maupun obat pembanding. Efek ini sesuai dengan aktivitas salbutamol pada beta adrenergic receptor yang mana keluhannya bersifat ringan, tidak berdampak pada kesehatan subjek dan telah dicatat secara lengkap dalam CRF. Sehingga secara keseluruhan terkumpul 672 sampel plasma dari 24 subjek pada 14 titik waktu dan 2 periode, dan analisis dilakukan menggunakan metode LC-MS/MS yang tervalidasi sehingga seluruh evaluasi kualitas, yaitu sistem suitability linear test kurva kalibrasi, QC sampel itu seluruhnya memenuhi pedoman EMA 2011. Nah, baik. Di sini ada tabel terkait dengan parameter farmakokinetik dari tes drug salbutamol 4 mg dan juga compression drug-nya itu Ventolin 2 kali 2 mg. Di sini ada beberapa parameter yang akan dijadikan sebagai perbandingan antara keduanya. Yang pertama itu ada area under curve, waktu 0 sampai 24 jam total paparan obat dalam tubuh. Di sini dapat kita amati bahwa nilai keduanya itu hampir sama atau kurang lebih sama, sementara untuk area under curve 0 sampai infinite atau total paparan sampai obat habis dieliminasi itu pun nilainya paparan kedua obatnya itu hampir setara. Selanjutnya itu parameter konsentrasi maksimum ataupun konsentrasi puncak obat yang dicapai dalam darah, kita dapat lihat bahwa di test drug ataupun compression drug-nya itu nilainya hampir sama, sehingga puncak efek kedua produk tersebut mirip. Parameter selanjutnya yaitu waktu paruh eliminasi atau tes tengah dapat teramati bahwa nilainya itu hampir identik, sehingga proses eliminasi kedua obat tersebut sama. Dan yang terakhir, ini adalah parameter waktu mencapai kadar puncak atau disebutnya Tmax, dapat juga teramati bahwa ternyata kedua obat tersebut itu kisarannya berada pada 2-3 jam atau sehingga kecepatan onset penyerapannya pun dapat dibilang setara. Dari tabel perbandingan farmakokinetik ini dapat disimpulkan bahwa kedua produk tersebut sangat mirip baik dari sisi penyerapan, puncak efek, dan juga eliminasinya. Yang terakhir ada perhitungan statistik bioequivalensi, baik dari parameter area under curve 0 sampai 24 jam dan juga konsentrasi maksimum. Di sini yang pertama ada persen geometrik mean ratio atau T per R, atau maksudnya itu adalah perbandingan rata-rata konsentrasi antara produk tes dan reference. Geometric mean dipakai karena data PK itu bersifat log normal. Jadi kalau kita lihat nilai dari persen geometric mean-nya ini, nilainya itu mendekati 100, sehingga kedua produk tersebut memberikan efek yang hampir sama. Yang kedua itu ada 90% CI atau confidence interval. Ini adalah rentang nilai tempat rasio sebenarnya kemungkinan berada. Dan jika kalau kita lihat nilainya lagi, itu masuk dalam rentang 80 sampai 125%, maka produk tersebut dinyatakan bioekivalen. Kalau kita lihat di sini, dari area under curve-nya di 90,55 dan konsentrasi maksimumnya di 93,62, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya itu mendekati 100%, sehingga seluruhnya itu pun masuk ke dalam rentang 80 sampai 125 tadi dan memenuhi syarat sebagai bioequivalensi. Yang terakhir ada persen CV atau disebutnya itu confidence of variation. Ini itu menggambarkan variabilitas subjek
yang sama antar periode. Jadi kalau makin kecil nilainya itu makin stabil hasilnya, tapi masih ada rentang wajar untuk memenuhi syarat juga. Kalau kita lihat di sini, nilai keduanya itu berada pada kisaran yang masih wajar sehingga dapat disimpulkan variabilitas stabil dan juga tidak akan mempengaruhi kesimpulan. Kesimpulan dari tabel ini itu dapat dijelaskan bahwa produk tes dan reference ini resmi memenuhi kriteria dari bioequivalensi, baik dari area under curve ataupun konsentrasi maksimumnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini. Jadi, penelitian ini mengevaluasi bioequivalensi salbutamol 4 mg tablet produksi dari PT Kimia Farma Tbk yang dibandingkan dengan Ventolin 2 kali 2 mg dari Glaxo Wellcome Indonesia pada relawan sehat. Penelitian ini menggunakan desain randomized, single dose, open label, two-way crossover dengan melibatkan 24 subjek dan masa washout selama 7 hari. Hasil pengukuran parameter utama yaitu AUC dan Cmax menunjukkan bahwa rasio geometrik mean AUC adalah 96,35% dan Cmax sebesar 105,39%. Jadi kedua nilai tersebut berada dalam rentang kriteria bioequivalensi yaitu 80-125%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa salbutamol 4 mg dari PT Kimia Farma itu bioekivalen dengan Ventolin, sehingga keduanya memiliki efektivitas dan profil penyerapan yang setara, serta dapat menggantikan dalam penggunaan klinis. Jadi secara keseluruhan, kedua produk ini dapat digunakan sebagai alternatif satu sama lain di dalam terapi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.